Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu syujuratu. Amma ba'd. Wa anfidina sallallahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dalam kondisi sehat walafiat. Dengan kesejukan kita bisa menambah kekhusyuan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di saat wabah pandemi Covid-19 ini di rumah masing-masing bersama keluarga. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan terbaik umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah meniti jejak beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhirat. Setiap orang atau setiap kita pasti memiliki tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat rumahnya dengan kita. Tetangga itu sangat-sangat kita butuhkan. Maka orang di dalam bertetangga itu harus menumbuhkan sikap saling tenggang rasa, saling rukun, saling tolong-menolong dan sebagainya. Maka orang mukmin meyakini bahwa tetangga mempunyai hak-hak atas diri kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang hak-hak tetangga terhadap diri kita. Karena kita melihat atau kita fahami bersama bahwa tetangga mempunyai hak-hak atas dirinya, dan etika-etika yang harus dijalankan seorang terhadap tetangga mereka dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu syujuratuhu. Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, hingga aku beranggapan bahwa ia akan mewarisi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Wa bidina sallallahu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, tentu kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan di dalam bertetangga. Beliau orang yang terbaik akhlaknya, orang yang terbaik sebagai suri teladan umat manusia. Maka kita contoh bagaimana beliau menjadi seorang tetangga yang baik. Maka etika yang bertetangga yang baik, yang pertama adalah sebagai tetangga tidak menyakitinya dengan ucapan atau perbuatan ataupun yang lain. Maka sebagai tetangga kita tidak boleh menyakiti dengan ucapan kita yang tajam, yang menyakitkan hati mereka. Maka kita tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia jangan menyakiti tetangganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam yang lainnya, hadis yang lain, demi Allah tidak beriman. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Maka demi Allah tidak beriman. Ditanyakan Rasulullah SAW, siapakah orang yang tidak beriman? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang muslim, ketika dia menyakiti orang atau menyakiti tetangga kita, berarti orang tersebut tidak memiliki keimanan kepada Allah SWT. Tidak dianggap beriman oleh Allah SWT. Maka ibadah yang bersifat individu tidak serta-merta menjadi menentukan baiknya, solehnya seseorang, tetapi juga ibadah yang bersifat sosial, yaitu bagaimana kita bisa bersosial dengan masyarakat dengan baik, dengan tetangga yang baik. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, tidak dianggap beriman orang yang suka menyakiti tetangga, baik ucapan, lesan maupun dengan perbuatan kita. Kemudian yang kedua, yaitu berbuat baik kepadanya dengan menolongnya jika ia meminta pertolongan, membantunya jika ia meminta bantuan, menjenguknya jika dia sakit, mengucapkan selamat kepadanya jika bahagia, menghiburnya jika ia mendapatkan musibah, membantunya jika ia membutuhkan, memulai ucapan salam untuknya, berkata kepadanya dengan lemah lembut, santun ketika berbicara dengan ayah tetangganya, membimbingnya kepada apa yang di dalamnya terdapat kebaikan agama dan dunia. Kemudian juga melindungi area tanahnya, ya, memaafkan kesalahannya, tidak mengintip auratnya, tidak menyusahkan atau tidak menyusahkannya dengan bangunan rumah atau jalannya, tidak menyakiti dengan air yang mengenainya atau kotoran yang dibuang di depan rumahnya. Itu semua perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36. Bahkan hal yang sekecil itu, ketika kita membangun rumah, maka ya bangunan itu tidak boleh lebih daripada tanah kita. Termasuk ketika pembuangan air, ketika pembangun rumah. Kadang-kadang membangun rumahnya itu sudah sampai batasnya, tetapi justru air hujan itu ya, jatuhnya ke tanah tetangga kita dan sebagainya. Ini satu hal yang tidak boleh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian yang ketiga adalah bersikap dermawan dengan memberikan kebaikan kepadanya, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa hai manusia, hai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan tetangga yang lain, kendati hanya dengan ujung kuku kambing. Artinya tidak boleh melecehkan atau merendahkan, ya. Ini. Kemudian yang keempat adalah menghormati dan menghargainya dengan tidak melarangnya meletakkan kayu di temboknya, tidak menjual atau menyewakan apa saja yang menyatu dengan temboknya, dan tidak mendekat ke temboknya hingga ia bermusyawarah dengannya berdasarkan hadis Nabi. Salah seorang dari kalian jangan sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di dinding rumahnya. Nah, ini salah satu hal yang penting. Kemudian ada dua manfaat yang kita dapatkan dari etika-etika bertetangga tadi. Yang pertama adalah seorang muslim mengenal dirinya jika ia telah berbuat baik kepada tetangganya atau berbuat baik
kepada tetangganya, ya, atau berbuat yang tidak baik terhadap mereka. Ini bisa dilihat, ya. Jadi orang itu bisa mengenal dirinya kalau dia bisa menghargai tetangganya. Kemudian yang kedua adalah jika seorang muslim diuji dengan tetangga yang brengsek atau tidak baik, hendaklah ia bersabar. Karena kesabarannya akan menjadi penyebab pembebasan dirinya dari gangguan tetangganya tersebut. Maka alhamdulillah, subhanallah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita di dalam hidup bertetangga, hidup bersosial, kita jaga dengan sebaik-baiknya agar senantiasa kita termasuk orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Tentu kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, hidup bertetangga harus kita tumbuhkan kebaikan dan kebaikan terus-menerus sehingga mereka juga berbuat baik kepada kita. Apabila kita membutuhkan juga, mereka juga senantiasa bercepat-cepat diri untuk bisa membantu kita semuanya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini yang kita sampaikan mendatangkan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.